Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang mulia, di tempat yang penuh dengan keberkahan, di dalam majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disinilah turun bercucuran rahmat dari Allah, yang disinilah turun berbagai maghfirah dari Allah, yang disinilah banyak daripada pemberian-pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang yang menghadiri majelis-majelis bersolawat kepada Rasulullah SAW. Hubungan kita akan semakin erat dengan Nabi Muhammad dengan kita bersolawat kepada Rasulullah. Nama kita akan semakin dikenal di hadapan Nabi ketika kita bersolawat kepada Rasulullah. Dengan kita bersolawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Nanti di yaumil qiyamah kita akan lebih dekat lagi dengan Rasulullah. Maka terus menerus berbagai macam kemuliaan, berbagai macam keutamaan, berbagai macam keagungan yang didapatkan bagi dia ketika dia bersolawat kepada Rasulullah akan dia dapatkan kelak nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dunia pun ketika dia ada masalah problematika di dalam negara, di dalam keluarga, di dalam dirinya, ketika dia memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah akan diberi suatu jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini adalah majelis yang utama, majelis yang sangat mulia di dalam kita pengaduan kita kepada Allah di dalam masalah apapun, di dalam segala masalah apapun yang ada di dalam diri kita. Oleh karenanya yang terpenting bagi kita ketika menghadiri majelis-majelis seperti ini adalah bagaimana khusyuknya kita di dalam majelis berselawat kepada Rasulullah SAW. Kita sering ketika menghadiri majelis tidak merasakan bagaimana nikmatnya bersalawat kepada Rasulullah. Tidak ada lain ketika kita melakukan hal tersebut, kita merasakan daripada hal tersebut karena kita memiliki penyakit di dalam hati kita. Kita masih sibuk dengan dunia, kita masih sibuk dengan hal-hal yang hal-hal yang menunjukkan atas selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hal itulah penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita yang kita tidak fokus terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka itu mencegah kita terhadap bagaimana kita menikmati kenikmatan di dalam bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, majelis seperti ini penting bagi kita untuk kita bersihkan hati kita dari segala macam pikiran-pikiran duniawi, segala macam yang selain hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan bahwasanya ketika seseorang memiliki penyakit di dalam dirinya, itu penyakit pusing, penyakit pilek, penyakit panas, penyakit batuk, penyakit lainnya terluka di dalam dirinya, apakah kita akan merasakan bagaimana nikmatnya kita melakukan makan? Apakah kita akan merasakan bagaimana nikmatnya kita minum? Apakah kita merasakan bagaimana nikmatnya kita istirahat dan lain sebagainya? Maka pasti jawabannya adalah tidak. Begitu pula dengan seseorang yang dia itu masih memiliki penyakit di dalam hatinya. Dia memiliki penyakit di dalam hatinya, maka kenikmatan ketika dia menghadiri majelis-majelis salawat seperti ini tidak dapat bagi dia itu untuk merasakan dan menikmatinya. Begitu pula di dalam ibadah-ibadah yang lainnya, di dalam sholat kita, di dalam zikir kita, di dalam ibadah yang lainnya, ketika kita ini masih ada di dalam hati kita memiliki penyakit-penyakit hati yang lainnya, maka kita tidak akan bisa sampai kapanpun untuk merasakan bagaimana nikmatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya hati ini adalah hal yang sangat penting bagi kita untuk kita perhatikan sebelum segala sesuatu. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau itu hadirin, pernah berkata, perkataannya seperti ini: kalau seandainya saya itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ilmu atau untuk diberikan hati yang sangat bersih, maka aku itu akan memilih hati yang sangat bersih. Karena kenapa? Karena dengan hati yang bersih tersebut akan mendapatkan madad dan asrar dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan seseorang menjadi aulia, seseorang mendapatkan sir dari para aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala, begitu pula sir di dalam bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan diberikan kepada seseorang yang masih di dalam hatinya memiliki penyakit-penyakit di dalam hatinya. Sombongkah, riakkah, hasudkah, ta'ajubkah, cinta dunia dan lain sebagainya. Ketika dia masih memiliki hati tersebut, maka tidak akan diberikan sir apapun di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala salawat kepada Rasulullah, wala berzikir kepada Allah, wala ini dan itu dan lain sebagainya tidak akan didapatkan bagi seseorang yang masih memiliki penyakit di dalam hatinya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu sangat-sangat perhatian di dalam masalah hati kita. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu adalah seorang yang sangat mulia, yang sudah tidak lagi kita ini beranggapan sedikit pun salah di dalam diri Rasulullah. Tidak ada pun. Beliau terjaga dari segala macam keterbalikan, dari segala macam maksiat dan lain sebagainya. Dan waliyadzubillah, Nabi Muhammad kufur tidak akan mungkin, Nabi Muhammad syirik tidak akan mungkin. Tapi lihat bagaimana takutnya Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masalah hati ini. Sampai setiap harinya beliau itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati ini antara keimanan dan kemusyrikan, antara malas dengan ketaatan, antara dia itu maksiat dan melakukan taat kepada Allah, maka tetapkanlah hati ini dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam agamamu, yaitu agama Islam. Oleh karenanya penting bagi kita ketika kita menghadiri majelis ini untuk perhatikan bagaimana hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini masih di dalam kepikiran ke dalam dunia kita. Kita masih kepikiran di dalam selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mudah-mudahan di dalam majelis ini yang sedikit ini bermanfaat bagi kita untuk kita tanamkan di dalam hati kita semuanya. Ketika kita menghadiri majelis, bersihkan hati kita dari pikiran-pikiran duniawi, bersihkan pikiran-pikiran kita dari hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan kenikmatan di dalam hadir majelis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu ingat kepada para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dikumpulkan bersama mereka, melihat mereka di dalam mimpi kita maupun yang Allah kita. Dan mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang diberikan kekhusyuan yang sangat dalam oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi majelis yang sangat manfaat kepada umat, menjadi majelis yang sangat berkah, sehingga keberkahan ini menyeluruh kepada tetangga kita, anak kita, sanak famili kita dan keluarga kita. Dan mudah-mudahan kita yang masih belum mengajak saudara kita yang lainnya, mudah-mudahan kita bisa mengajak mereka ke dalam majelis khair, majelis yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi manfaat bagi kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma wa aslamuna as-salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la tanadhu bi dawai ashabi Muhammadiyyati wa huda. Tawajjahu ila Allah tawassalan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaj'alni fi dhikra fi'li fi mahmuda. Waktub 'amali fil 'amali al-maqbula. Wa tawajjih fi al-khalisati was-salati al-mawsula. Allahumma ya man
الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل الإرادة الشاملة الذي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفضل في كل موطن من مواطن القلب والظهر قاسم دارج في عبادك وسيد وشر سالك لأهل سيد الكونين وأشرف التجرين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحاصيل وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا يا الله في حضر هذا الحبيب من الحاضرين وفي طاعة اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدب ولعهدك من الحاضرين اللهم إنا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من عندك وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا والمسيء والسائل والمؤمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وعم بركته وشريف وجهته أولادنا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وبلادتنا في جميع الأطفال مشهورة ومن الإسلام والإيمان بأهلها معمورة أعلم واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي كيد المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واشر رحمتك عن عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين واكفي شر المعتدين واكفي شر المعتدين وابسط الأغلاب لا تحب في جميع نواحي الوطن وأيد تأييد من عندك ونسن عن معاندين من المنافقين واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وعدنا يا الله في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك دائما وإذا توفيتنا يا الله وإذا توفيتنا يا الله وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بالخير أجمعين وختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من دائما سر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم
أجمعين آمين. ويمن بالشفاء وطف لنا خاص ورفعنا من العمى واجعلنا راضين راضيين مهتدين. من حضر هذا الجمع يسر الله من المتقين الصالحين وان الله يحيي القلوب احيا بقلوب العابدين ويكتبنا في ديوان بني المتقين ويثبت قلوبنا والسنتنا على ذكره ومحبته والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم